pada kesempatan hari ini kelompok kami ingin mempresentasikan terkait website ensiklopedia dengan saya Syahrul Firmansyah, NPM 098, dan saya tidak sendiri, ada teman-teman saya yaitu Muhammad Putra, Muhammad Adriansyah, Ridho Bakti Caksono, Safira Tapiani, Dexi Hazal, dan juga Kela Audia Zimatani. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan pada bagian publik dari website Wikipedia. Pada bagian ini dapat diakses oleh siapa saja tanpa perlu login. Tujuannya itu supaya pengunjung dapat mencari informasi dan juga membaca artikel dengan mudah. Terus juga yang pertama itu ada homepage gitu kan. Jadi pengguna akan langsung melihat tampilan utama Wikipedia yang berisi artikel terbaru dan juga menu navigasi ke halaman lainnya. Terus selanjutnya terdapat halaman about yang berisi informasi mengenai Wikipedia, termasuk profil Kaprodi dan juga Sesprodi. Terus foto yang ditampilkan pada halaman ini itu disimpan dalam format base64 dan dikirim melalui root PHP khusus. Sebelum digunakan, foto tersebut juga sudah melalui proses penghapusan background supaya tampilannya itu menjadi lebih rapi. Lanjut lagi, kemudian ada halaman katalog yang menampilkan seluruh artikel yang tersedia. Terus pengguna dapat membuka artikel satu persatu sesuai dengan kategori yang diinginkan. Lanjut lagi, jika pengguna ingin mencari artikel, itu mereka dapat menggunakan fitur search atau memilih teks. Di bagian fitur ini sangat membantu pengguna menemukan artikel dengan lebih cepat, dan hasilnya atau hasil pencariannya juga dibagi menggunakan pagination sehingga halaman tetap ringan walaupun jumlah artikelnya itu cukup banyak ya. Terus lanjut itu terdapat halaman FAQ atau fact, terus content, terms, dan juga privacy yang memberikan informasi mengenai pertanyaan umum, kotak pengembang, syarat penggunaan, dan juga kebijakan privasi website. Nah, di balik tampilan tersebut, setiap kali pengguna membuka halaman atau mencari artikel, permintaannya akan diterima terlebih dahulu oleh controller. Terus artikel service juga akan memeriksa apakah data yang dibutuhkan itu sudah tersedia di cache-nya. Nah, apabila data sudah ada di cache, sistem itu akan langsung menampilkannya, sehingga proses akan menjadi lebih cepat. Tapi juga jika belum ada, sistem akan mengambil data dari database terlebih dahulu. Jadi pada saat menyimpan ID artikel ke dalam cache untuk digunakan pada permintaan berikutnya, kami juga sengaja hanya menyimpan ID artikel, bukan seluruh objek data-data gitu kan. Karena dengan cara ini itu jadi lebih aman dan juga dapat menghindari masalah saat data diambil kembali. Terus selain itu, ketika ada perubahan pada logika program, itu kami juga mengganti nama cache K, misalnya dari V2 menjadi V3, agar cache lama itu tidak tercampur dalam cache yang baru. Mungkin selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Di bagian ini saya akan jelasin apa yang terjadi ketika pengguna membuka artikel, mulai dari detail artikelnya, kemudian sistem komentar, sampai fitur reviewnya. Jadi saat pengguna buka artikel, sistem ini menggunakan sebagai URL, bukan ID.
penggunaan Outlook ini bikin URL ini lebih mudah dibaca oleh pengguna dan lebih baik juga buat SEO-nya. Ketika halaman artikel dibuka, backend ini nggak cuma ngambil data artikel, tapi juga langsung ngambil data penulis, kategori, dan juga komentar menggunakan teknik trigger loading. Tujuannya apa? Tujuannya ini buat menghindarin N+1 query, yaitu kondisi ketika aplikasi melakukan terlalu banyak query ke database. Nah, dengan cara ini tuh proses pengambilan data jadi lebih cepat dan juga efisien. Selanjutnya pengguna dapat memberikan komentar pada artikel. Sistem komentar ini menggunakan root terpisah. Jadi saat komentar dikirim, backend nanti akan melakukan validasi terlebih dahulu. Kalau datanya valid, komentar ini disimpan ke database dan langsung ditampilin kembali ke halaman artikel. Selain komentar, terdapat juga fitur review. Berbeda dengan komentar yang membahas isi artikel. Review ini lebih digunakan buat testimoni atau penilaian terhadap website. Pengguna bisa kasih rating dan usulan sebagai masukan buat pengembangan sistem kami. Nah, untuk jaga performa website, sistem ini menggunakan cache agar data artikel ini nggak selalu diambil langsung dari database-nya. Tapi kalau artikel diperbarui, dihapus atau di take down, cache lama ini harus dihapus. Supaya apa? Supaya pengguna selalu melihat informasi terbaru lah. Sebelumnya sempat ada bug juga pada fungsi clear cache yang belum menghapus seluruh cache aktif, sehingga data lama ini masih muncul. Nah, tapi masalah tersebut udah diperbaiki sehingga setiap perubahan artikel akan langsung diperbarui data yang akan ditampilkan. Ini saya akan mencontohkan jika user sudah mempunyai akun. Pertama kita masuk, lalu karena di sini kita sudah membuat email khusus untuk contohnya saja. Karena di sini kita udah masukin email yang sudah terdaftar sebagai contoh, kita akan masuk ke akunnya si Ucup. Nah, kemungkinan nanti tampilannya itu akan seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah berhasil login. Lalu di sini saya akan mencontohkan lagi jika user belum mempunyai akun. Pasti disuruh register. Yang pertama itu ada full name. Dan di sini saya akan mencontohkan nama saya. Nah, nanti tampilannya itu akan masuk seperti ini ya teman-teman. Di sini itu ada kode OTP. Kita bisa masukin dulu kode OTP-nya 892097. Nah, kita nanti tinggal mencet klik verifikasi sekarang. Nah, nanti kalau misalnya kita udah berhasil login pakai akun baru, nanti akan ada tuh muncul notif kayak tadi. Lalu di sini saya sudah berhasil masuk ke login akun saya yang tadi baru buat. Lalu di sini itu ada forgot password. Nah, di sini itu ada forgot password untuk mereset password baru atau user itu lupa kata sandi tersebut. Di sini kita masukin emailnya tadi ya, email saya. Di sini saya akan send reset link. Nah, di sini itu nanti kita akan mendapatkan link dari email yang tertaut untuk mereset password.
Oke, jadi pada bagian ini saya akan membahas fitur yang berhubungan dengan pengalaman personal pengguna, yaitu pengelolaan profil, bookmark artikel, serta halaman dosen yang dapat diakses oleh publik. Jadi fitur pertama ini adalah fitur pengguna. Setelah login, setiap pengguna itu dapat mengubah informasi pribadinya seperti nama, foto avatar, dan data profil lainnya. Jadi saat proses pengembangan ini, kami sempat menemukan beberapa kendala pada tampilan foto avatar, yaitu ratio gambar menjadi tidak sesuai karena adanya tampilan CSS yang menimpa utility class dari Tailwind CSS. Akibatnya, ukuran avatar ini tidak mengikuti desain yang diharapkan. Jadi masalah tersebut sudah kami perbaiki dengan melakukan scooping CSS yang lebih spesifik, sehingga setiap avatar tidak lagi terpengaruh oleh aturan global. Dan selanjutnya adalah bookmark artikel. Jadi fitur ini memungkinkan pengguna menyimpan artikel yang ingin dibaca kembali di lain waktu. Dari sisi implementasi, bookmark menggunakan tabel pivot sebagai penghubung antar tabel user dan tabel artikel. Saat pengguna menekan tombol bookmark, sistem akan melakukan proses toggle, yaitu jika artikel belum disimpan, maka akan ditambahkan ke bookmark. Sedangkan jika sudah ada, maka bookmark tersebut akan dihapus. Seluruh artikel yang telah disimpan dapat dilihat kembali melalui halaman profile bookmarks, sehingga pengguna lebih mudah mengakses artikel favoritnya. Selain fitur personal, terdapat juga halaman dosen publik yang dapat diakses tanpa harus login. Jadi halaman itu menampilkan daftar dosen beserta informasi detail masing-masing sebagai bagian dari Knowledge Basepedia. Dengan adanya halaman ini, pengunjung dapat mengenal profil dosen dan memperoleh informasi yang relevan secara langsung dari website. Dan yang terakhir, terdapat halaman profil publik pengguna dengan format URL. Halaman ini menampilkan informasi dasar pengguna beserta daftar artikel yang pernah ditulis olehnya. Dengan demikian, setiap kontributor memiliki halaman publik yang dapat menjadi portofolio tulisan mereka dan memudahkan pengunjung untuk melihat seluruh artikel yang telah dipublikasikan oleh penulis tersebut. Jadi fitur-fitur pada bagian ini berfokus pada pengalaman pengguna yang lebih personal. Pengguna dapat mengelola profilnya sendiri, menyimpan artikel favoritnya melalui bookmark, sementara dosen dan penulis juga memiliki representasi publik yang membuat informasi dan karya mereka lebih mudah diakses oleh pengguna lain. Untuk tempat mengetik artikel, kita pakai library namanya Quill.js. Itu tuh tools biar teksnya bisa di bold, italic, atau disisipi gambar dengan mudah. Nah, kalau tulisan user itu kan teks bebas, sistem kami otomatis nyaring isinya sebelum disimpan ke database. Tujuannya penting banget, biar aman dari hacker supaya tidak ada orang yang iseng masukin kode atau skrip berbahaya. Yang kedua, kami bikin fitur namanya auto save. Jadi kalau lagi asik tulis, terus laptopnya tidak sengaja mati, atau tabnya tidak sengaja ketutup, atau browsernya crash, draftnya nggak akan hilang karena otomatis kesimpan secara berkala. Nah, pas user buka halamannya lagi, akan muncul notifikasi kecil buat ngasih tahu kalau tulisan mereka aman dan bisa dilanjutin. Yang terakhir, ada sistem report. Kalau ada user yang melihat artikel atau kayak akun toksik, mereka bisa klik tombol laporkan. Laporan ini akan masuk ke database dengan status pending yang nantinya akan muncul di halaman admin untuk diproses hukumannya. Jadi, kesimpulannya bagian ini fokus buat bikin penulis merasa aman dan nyaman lewat fitur autosave, tapi di sisi lain kita juga punya sistem pelaporan biar komunitas Sipedia tetap bersih dari konten negatif. Jadi saya akan menyampaikan bagian modul admin manajemen artikel. Ini merupakan salah satu bagian paling krusial dari sistem Sipedia karena merupakan kontrol kualitas konten yang dimana admin bakal mengontrol. Nah, fitur ini ditangani oleh satu kelas yang sama, yaitu artikel controller yang terhubung ke satu service pendukung bernama article service untuk urusan cache. Jadi alurnya setiap kali ada user atau dosen yang menulis itu nggak langsung tayang ke publik, tapi dari adminnya sendiri itu bisa pending gitu. Jadi dalam query sederhana pengambilan semua artikel itu berstatus pending kecuali artikel yang dibuat oleh admin. Jadi
ketika admin membuat atau membuka artikel yang pending itu ada dua kemungkinan. Yang pertama approve atau reject. Nah kalau di approve itu barisan update, jadi status juga jadi aktif. Kalau reject itu dikosongin. Nah efeknya bisa dilihat ke publik kalau di accept. Kalau reject itu menjalankan validasi lewat request validate untuk mastiin field rejection tuh diisi, lalu artikel diupdate. Nah status dikembalikan ke draft gitu, ke draftnya si user. Lalu nanti si user ini membuka artikelnya ke artikel saya untuk menulis apa yang kurang. Misalkan admin yang ngasih komentar. Terus ketika dipanggil baru itu tuh nggak bener-bener hilang, tapi di database ada timestamp juga. Nah masalahnya tuh Laravel kan nggak bisa bedain yang mana hapus permanen, mana take down sementara. Terus kita coba tambahin migration namanya trace reason biar ada kemungkinan antara delete atau take down. Jadi alurnya untuk take down ini controller ngisi rejection note, apa yang bakal di reject atau mana yang di take down. Nah kalau delete biasa itu reasonnya itu delete, jadi dia langsung auto hapus tapi tetap ada di database. Nah di halaman artikel saya tuh nanti juga query-nya pakai with trace, artinya sengaja tidak menarik data yang sudah soft delete juga. Terus di blade view juga ada pengecekan kondisi, kalau misalkan bisa diedit, terus kalau misalkan di delete atau di take down seperti apa, bahkan ada read only tanpa konten, tanpa opsi edit. Terus lanjut logikanya kalau misalkan artikel itu statusnya trace atau soft delete dan alasannya bukan take down ya, berarti kan itu delete permanen. Nah nanti sistem bisa langsung nolak akses lah dengan error ya, biasalah error 403. Tapi kalau alasannya take down, nah penulis bisa diizinkan masuk ke halaman edit itu. Jadi ada kesempatan kedua lah yang bisa diedit sama si penulis tersebut untuk artikel. Lalu selanjutnya kalau ada penulis submit ulang artikel yang di take down, sistem otomatis manggil restore lah untuk ngembaliin artikel yang udah di soft delete tadi, sekaligus ngosongin trace reason yang jadi null gitu. Nah itu otomatis keluar dari status take down, terus masuk ke draft pending lagi. Selanjutnya ada halaman trace. Cara query ini cuma memanggil artikel only, yaitu narik semua artikel yang sudah soft delete, baik yang alasannya di take down maupun delete permanen. Nah diurutin tuh berdasarkan delete terbaru apa gitu, terus buat dibalikin ke status ke draft, dan force delete yang benar-benar menghapus permanen dari database lewat force delete gitu, supaya storage ini nggak numpuk di server. Terus untuk preview ini backend murni method get aja yang biasa. Terus ada kategori text dan user penulis, lalu render ke view tanpa ada satupun perubahan status atau data yang tersimpan. Terus ada revisi. Nah di sini controller manggil relasi artikel revision dari model artikel. Lalu artikel ini pasti udah otomatis punya riwayat perubahan tersimpan di table terpisah yang bisa dilacak siapa yang mengubah siapa, apa, dan kapan. Terus setiap aksi admin tuh antara approve, reject, take down, delete, restore itu tercatat di log activity. Jadi ada jejak audit tuh, adminnya tuh bisa mengetahui perubahan datanya kapan saja gitu, siapa saja. Dan hampir semua aksi yang mengubah status artikel ini kita memanggil cache juga, jadi biar kelacak lah cache lama yang menyimpan daftar artikel atau invalidate atau seperti public tanpa delay seperti itu. Lalu lanjut ke modul admin, ini menggabungkan status artikel di database, mekanisme soft delete dari Laravel, terus dimodifikasi biar bisa take down, biar bisa delete permanen juga. Jadi ada beberapa otoritas berlapis lah di level controller ini, hingga aktivitas pencatatan untuk cache validation ini konsisten dari isi data maupun tampilan. Dari saya cukup sekian, akan dilanjutkan ke teman saya selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu admin panel. Jadi kita akan langsung masuk. Kita langsung di bagian dashboard. Jadi di dashboard ini terdapat informasi cepat seperti contohnya total artikel, total dosen, total user, serta pending. Di sini juga terdapat chart dari artikel. Jadi seperti contohnya artikel tahun ini dari Januari hingga ke Desember.
Selanjutnya terdapat aksi cepat yang memudahkan admin agar bila dia ingin menambahkan artikel, dia bisa langsung mencet ini, melihat pending artikel, dia langsung bisa mencet tombol pending artikel. Selanjutnya terdapat artikel terpopuler, artikel yang paling sering dilihat oleh pengguna. Lalu selanjutnya penulis teraktif, jadi user yang paling banyak membuat artikel. Selanjutnya aktivitas terbaru seperti log activity, jadi log activity berbagai user terlihat di bagian admin panel ini. Selanjutnya ke bagian artikel. Baik, jadi di bagian artikel ini kita ditampilkan data dari artikel yang telah dibuat oleh berbagai macam author. Kita bisa mencari artikel berdasarkan judul, kategori, serta autornya. Lalu di bawahnya juga terdapat tabel yang berisikan data-data artikel seperti judul artikelnya, kategori, penulis artikel tersebut, tanggal. Lalu kita juga bisa action atau menghapus, men-take down artikel ini. Kita juga bisa menambahkan artikel baru. Jadi kita coba klik. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan judul artikelnya. Lalu kita bisa memilih kategori, beberapa kategori telah ada. Lalu tag agar nantinya kita selaku pembaca bisa melihat artikel serupa. Contohnya, bila kita memasukkan tag machine learning, nanti bila kita memencet artikel tersebut, di bawahnya akan terdapat artikel serupa. Lalu thumbnail artikel, isi artikel. Ada juga status yang bisa kita pilih. Terdapat 3 status. Pertama aktif, draft, dan archive. Jadi bila kita memencet aktif, maka artikel tersebut akan langsung masuk. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke pending. Jadi di bagian pending ini kita bisa mengetahui artikel apa yang meminta persetujuan dan artikel apa yang memiliki permintaan hapus. Jadi karena di sini tidak ada sama sekali, maka datanya kosong ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke bagian komentar. Nah, di bagian komentar ini kita bisa melihat total komentar dari masing-masing artikel. Contohnya komentar dari Ucup Pratama dari artikel, teks visual artikel, lalu waktunya dan statusnya. Jadi untuk komentar sendiri kita memerlukan persetujuan. Jadi kita tidak bisa komentar kasar atau tidak relevan. Jadi meminta persetujuan. Lalu terdapat juga jumlah pending atau komentar yang sedang pending. Lalu komentar yang telah di-approve. Di sini kita bisa karena dia statusnya pending, maka dia memiliki 3 macam aksi. Yang pertama, approve, reject, serta hapus komentar. Selanjutnya kita ke bagian kategori. Nah, di bagian kategori ini kita mengelompokkan berbagai macam artikel menjadi satu. Contohnya kita mengelompokkan satu artikel di dalam organisasi, berarti artikel tersebut masuk ke dalam organisasi. Lalu terdapat beberapa kategori default. Sebagai contoh, organisasi, berita, event, akademik, serta lomba. Lalu di tampilan ini kita juga bisa menambahkan kategori baru serta mendelete salah satu dari beberapa kategori yang ada. Kita masuk ke bagian user management. Nah, di user management ini kita ditampilkan data dari seluruh user yang telah meregistrasi di website ini. Contohnya kita melihat di sini ada tabel berisikan berbagai macam dari user yang telah ada. Contohnya Kela dan sebagainya macamnya. Lalu terdapat juga informasinya seperti nama pengguna, email, role, jumlah artikel, kapan bergabung. Lalu di sini juga terdapat beberapa aksi seperti edit dan report. Nah, di sini kita akan coba menambahkan user ya. Kita klik, lalu di sini kita diminta untuk memasukkan nama lengkap, email, role yang berisi 3 yaitu user, dosen, dan admin. Lalu kita diminta untuk memasukkan password dan konfirmasi password. Di sini kita juga bisa mengedit salah satu user. Di sini contohnya saya akan mengedit
pengguna dengan nama Kayla. Kita edit. Jadi di sini kita diminta untuk mengubah nama lengkap, email, role bila ingin diubah, lalu password. Kalau misalkan kita tidak ingin mengubah passwordnya, kita kosongkan. Lalu selanjutnya kita juga bisa menghapus salah satu user. Contohnya di sini saya ingin menghapus user dengan email hello there. Kita hapus. Nah, user tersebut akan langsung terhapus. Selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana mereport atau melaporkan akun. Kita akan melaporkan akun dummy bernama test report akun. Kita akan dipindahkan ke halaman report akun. Kita disuruh memilih alasan pelaporan seperti spam atau konten berulang dan sebagainya macamnya. Lalu kita dimintai deskripsi. Bila sudah memasukkan, kita akan mengirim laporan. Lalu selanjutnya kita akan ke tampilan dosen. Nah, jadi di tampilan dosen ini kita bisa melihat berbagai dosen yang ada di aplikasi atau web ini, dan kita bisa mencari berdasarkan NIDN, nama atau alamat. Lalu di bawahnya juga terdapat data-datanya yang dalam bentuk tabel, informasi-informasi umum. Lalu kita bisa mengedit serta menghapus. Kita coba menambahkan dosen. Nah, di sini kita diminta untuk mengupload profil, tapi ini opsional aja. Lalu dimasukkan nama lengkap, email, password, NIDN, NIP, alamat. Bila kita telah memasukkan informasi yang diminta, kita bisa menambahkan dosen. Selanjutnya kita masuk ke report artikel. Nah, di bagian report artikel ini kita bisa mengetahui artikel apa saja yang telah di-report oleh pengguna. Tapi karena di sini tidak ada, maka datanya kosong. Di sini juga sebenarnya terdapat menu melihat semua pending, reviewed, atau dismiss. Selanjutnya kita akan ke report akun. Nah, di sini kita udah masuk ke bagian report akun. Jadi di bagian ini kita ditampilkan semua laporan yang masuk ke akun yang telah dilaporkan. Contohnya di sini kita memiliki beberapa data ya. Di sini saya selaku admin melaporkan tes report akun atau akun dummy tersebut dengan alasan perundungan testing. Nah, di sini juga saya di sini telah ditinjau satu akun dan satu diabaikan. Selanjutnya kita masuk ke laporan. Nah, di laporan ini kita bisa melihat summary, contohnya total postingan, total postingan aktif, total draft postingan, dan postingan yang di-delete. Terlihat artikel terbaru, summary average postingan per hari, lalu user yang paling banyak membuat artikel, dan kategori paling banyak artikelnya. Terdapat juga recent activity atau log aktivitas. Baik, sekian penjelasan dari saya.